Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Oke, melengkapi kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, ada 7 buah soal ya. 7 buah soal yang akan kita kerjakan bagaimana melengkapi kuadrat sempurna. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Saya ambil contoh gini nih, x plus 4 dikuadratin. Nah, ini adalah kuadrat sempurna nih. Ini kuadrat sempurna nih, x plus 4 dikuadratin. Cara ngitung cepetnya gini ya, x dikuadratin x kuadrat, 2 dikali 4, 8 ya. 8 dikali x, 8x, simbolnya plus ya. Oke. Nah, ini 4 dikuadratin 16, positif ya. Oke. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke, sempurna dia tuh. Oke, contohnya lagi gimana? X min 3 dikuadratin. Ini kuadrat sempurna juga nih. Kuadrat sempurnanya dia begini nih, x dikuadratin x kuadrat, 2 dikali min 3 min 6, min 6 dikali x min 6x, min 3 dikuadratin plus 9. Nah, ini bentuk kuadrat sempurnanya. Harusnya dia kuadrat sempurnanya begini. Kuadrat sempurnanya dia begini nih. Tapi kadang-kadang dimainin. Nah, saya ambil contoh ini nih contohnya ya. Nomor 1 yang A ya, x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Maka kita disuruh nyari akar-akar persamaan kuadratnya dengan menentukan bagaimana melengkapi kuadrat sempurna. Oke, langkah pertamanya adalah gini. Tentuin setengahnya dulu ya. Cari setengahnya. Cari setengah yang tengah. Cari setengah yang tengah. Oke, ini cara pertamanya ya. Kuncinya di sini nih. Cari setengah yang tengah. Oke. Nah, ini kan yang tengah adalah 6 ya. Yang tengah adalah 6 ya. Yang tengah adalah 6. 6 setengahnya berapa? Kan cari setengah yang tengah. Nah, setengahnya yang tengah ya. Setengahnya yang tengah, yang tengah adalah 6. Tengahnya yang 6 ya. Setengahnya 6 adalah 3 ya. Karena 6 kali 1 6, 6 dibagi 2 3 ya. Berarti setengahnya adalah 3. 3-nya positif, kita tulis positif. 3 gitu ya. Oke, jangan lupa dikasih x gitu tuh. Ya, karena dia positif kita tulis positif. Nah, ini kuadratin. Oke. Harusnya bentuk kuadrat sempurnanya kayak begini nih. Nah, kita benerin dulu ya. X dikuadratin x kuadrat, 2 dikali plus 3 plus 6, plus 6 dikali x plus 6x. Oke. Plus 3 dikuadratin plus 9. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya adalah kayak gini nih, benernya nih, x kuadrat plus 6x plus 9. Tapi ini malah x kuadrat plus 6x plus 8. Berarti kan ini tidak sempurna. Harusnya yang sempurna tuh kayak begini nih. Oke, jadi kita pindahin x kuadrat plus 6x. Oke, sama dengan ini karena dia plus pindah jadi min ya. Tuh. Jadi dia pindah ke sini tuh. Dia plus pindah jadi min. Oke. Nah, ini jadi kuadrat sempurnanya yang benar aturan x kuadrat plus 6x plus 9. Aturan nih dia bentuk kuadrat sempurnanya. Tuh ya, x kuadrat plus x plus 9 aturan bentuk kuadrat sempurnanya tuh. Ya, aturan kayak begini nih. Ya. Nah, ini 9-nya juga ditambahin ke sini ya. Ini min 8 kita tulis. 9-nya karena ditambahin ke sini juga ditambahin 9 ke sini tuh. Ya, jadi masing-masing ditambahin 9. Ini tambahin 9, ini juga tambahin 9. Nah, ini jadi bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat plus 6x plus 9 adalah ini tuh ya, x plus 3 dikuadratin. Tuh. Ya, jadi bentuk kuadrat sempurna dari dia adalah ini nih, x plus 3 dikuadratin. Oke. Min 8 tambah 9, 1 ya. Nah, ini kalian perhatikan ya. X plus 3 sama dengan akar 1. Karena kuadrat pindah jadi akar. Gitu tuh. Oke, berarti x plus 3 sama dengan akar 1 adalah plus minus 1. Maksudnya apa, Pak? Kok akar 1 adalah plus minus 1? Ingat, perhatikan. Plus 1 dikali 1. Plus 1 dikali plus 1. Pasti hasilnya 1 ya. Min 1 juga sama. Min 1 dikali min 1. Min 1 kali min 1 pasti juga hasilnya 1 ya. Makanya 1 itu akarnya adalah plus minus 1. Oke, baru mulai. Iya. Oke, kita ambil yang pertama yang positif ya. Yaitu x plus 3 sama dengan positif 1. Dan yang kedua kita ambil yang negatif, yaitu x plus 3 negatif 1. Jadi kan ada plus minus ya. Yang plus kita ambil yang pertama, kemudian yang negatif kita ambil yang kedua. Oke, berarti x sama dengan 1 dikurangin 3. Karena ada plus pindah jadi min. X sama dengan 1 kurangin 3 min 2. Oke, ini x sama dengan min 1 min 3 ya. Karena ada plus pindah jadi min. Oke, berarti x sama dengan min 4. Tuh, jadi akar-akarnya adalah min 2 sama min 4. Ya, akar-akarnya min 2 sama min 4. Pak, ada nggak cara cepat? Ada nanti ya. Itu namanya faktorisasi aljabar. Kan lagi tadi pagi saya jelasin kepada kalian waktu jam 10-an ya. Waktu jam 10-an saya jelasin kepada kalian bagaimana faktorisasi atau memfaktorkan atau menentukan akar dengan rumus ABC. Nah, itu kan silakan kalian tonton videonya itu ya. Bagaimana menentukan rumus ABC. Nah, sekarang bagaimana menentukan dengan cara kuadrat sempurna. Oke, kalau belum ngerti saya ulangi sekali lagi nih ya. Saya jelasin ke bagian B. Pertama, cari yang setengahnya dulu. Ini yang bagian B agak susahan juga nih sebenarnya nih. Oke, nggak apa-apa. Nih, cari setengahnya dulu ya, setengahnya yang tengah.
Yang tengah kan 3 ya. Yang tengah kan 3 nih. Yang tengah kan 3. Cari setengahnya. Oke. Setengahnya yang 3 adalah berapa? 3/2 ya. Karena 3 kali 1 3, 3/2. Jadi tengah-tengahnya adalah 3/2 nih. Setengah dari 3/2 ya. Oke. Pak, ini cara lama, enggak rekomendasi buat dipakai ujian, Pak. Enggak dipakai. Ini mah sekedar informasi aja supaya kalian tahu. Jadi kalian bisa pakai mobil matic, bisa pakai mobil manual. Sama MTK juga kayak gitu. Kalian bisa pakai cara yang mudah, bisa pakai cara yang susah. Kan kayak gitu ya. Jadi ini sekedar saya pengen ngasih tahu kepada kalian bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, karena ntar kepake pasti pada saat latihan gurunya pengen nyuruh kalian coba dengan cara melengkapi kuadrat sempurna gitu ya. Jadi langkah pertama adalah tengah-tengahnya dulu nih. 3 setengahnya ya. Setengahnya dari 3 adalah 3/2 ya. 3 kali 1 3, 3/2. Oke, ini 3/2-nya positif ya. Positif kan nih. Nah, oke, tuh positif 2. Dikasih X depannya, kemudian dikurungin, dikuadratin. Oke. Nah, ini X dikuadratin X kuadrat. Oke. 2 kali plus 3 plus 6 ya. Plus 6 dikali X plus 6X. Oke, masih ada per 2-nya, jangan lupa. Oke. Nah, kemudian 3 yang ini dikuadratin ya. 3 dikuadratin 9 ya. Oke, 2-nya juga dikuadratin 4. Oke, gitu ya. Nah, oke, perhatikan ya, perhatikan nih. Oke, ini berarti kita bagi dulu nih, kita bagi ya. Berarti X kuadrat plus 3X plus 9/4. Nah, ini kan 6 dibagi 2, 3X ya, 9/4 gitu ya. Oke, perhatikan nih, ini kita pindahin dulu nih. X kuadrat plus 3X sama dengan, ini karena dia min pindah jadi plus. Tuh, karena dia min pindah jadi plus. Oke, perhatikan ya. Seharusnya bentuk kuadrat sempurna dia nih adalah begini nih, tuh aturan bentuk kuadrat sempurnanya. Tapi ini cacat, dia nggak sempurna nih, gara-gara ada si 10. Harusnya yang benar adalah X kuadrat plus 3X plus 9/4. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya adalah X kuadrat plus 3X plus 9/4. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, gitu ya aturan bentuk kuadrat sempurnanya kayak gini tuh. Oke, ini karena dia min pindah jadi plus ya 10-nya. Nah, ini 10-nya juga kita tambahin 9/4. Kenapa Pak 10-nya ditambahin 9/4? Karena di sebelah sini 9/4, di sebelah sini juga tambahin 9/4. Saya emang kesusahan di materi ini Pak. Soalnya ketika saya belajar ini saya sempat bingung berapa yang hasilnya C. Oke. Silakan tontonin video ini dan video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan ngerti. Ini saya jelasin detail banget dan lengkap banget nih, perhatikan ya. Oke, perhatikan nih. Ini berarti X kuadrat plus 3X plus 9/4. Kalau dibikin kuadrat sempurna nih ya, X kuadrat plus 3X plus 9/4, itu bentuk kuadrat sempurnanya adalah gini tuh, ya. X plus 3/2 dikuadratin. Tuh ya. Oke. Ini kita kali ya. 4 dikali 10. 40 tambahin 9, 49 ya. Per 4. Oke. Nah, ini karena dia kuadrat pindah jadi akar ya. X plus 3/2 sama dengan akar 49/4. Ya, karena dia kuadrat nih. Kuadrat pindah jadi akar. Tuh. Oke, saya jelasin pelan-pelan ya biar kalian ngerti. X plus 3/2 sama dengan akarnya pasti plus minus. Hasil akar tuh pasti plus minus ya. Akar 49 adalah 7. Akar 4 adalah 2. Gitu tuh. Ya. Oke. Ntar saya bandingin kepada kalian ngelakuin uji coba langsung dengan 3 cara. Saya udah pernah melakukan uji coba dengan 3 cara. Dengan rumus ABC, dengan faktorisasi aljabar, dengan melengkapi kuadrat sempurna. Silakan kalian lokit atau cari di deskripsi video ini ya. Kalian cari tahu ternyata yang lebih mudah tuh adalah yang mana? Yang pakai faktorisasi aljabar menurut saya ya. Oke, ngerti ya sampai sini? Oke, kita ambil yang pertama yang positif ya. X positif 3 sama dengan 7/2. Oke, kita ambil yang positif yang pertama ya. X positif 3/2 sama dengan, kita ambil yang positif yaitu positif 7/2. Oke. Dan yang kedua kita ambil yang negatif. Saya tulis di sini aja deh. X plus 3/2. Kita ambil yang negatif. Kita ambil yang negatif 7/2. Oke, perhatikan nih pelan-pelan, pasti ngerti kok. Asal sabar, karena memang faktorisasi aljabar tuh menuntut kesabaran, bukan kepinteran ini mah ya, ketelitian. 7/2 dikurangin 3/2. Ini karena dia plus pindah min ya. Oke. Ini penyebutnya sama berarti tetap 2 ya. 7 dikurangin 3, 4 ya. Nah, 4 dibagi 2, 2. Berarti akar yang pertama adalah nilainya 2. Oke, berarti yang kedua nih, X sama dengan min 7/2. Ya, ini plus pindah jadi min. Oke. Berarti ini pernya per 2 tetap ya. Min 7, min 3, min 10 ya. Hah, min 10 bagi 2, min 5 ya. Oke. Jadi akar-akarnya min 5 sama 2. Oke. Maksud cacat apa Pak? Bukannya 10-nya dipindahin, ruasnya kuadratnya sempurna. Saya kurang paham. Oke, ntar saya jelasin sekali lagi nih ya. Biar jelas. Nih saya jelasin lagi berkali-kali. Ini bener-bener gampang. Sebenarnya bener-bener gampang. Ya, bener-bener gampang. Kadang-kadang kesempurnaan itu tertutup oleh hal baru. Yang tadinya sempurna jadi ada hal baru, jadi dia tidak sempurna. Ya. Perhatikan nih saya kasih contoh yang dimaksud sempurna tuh ya. Yang dimaksud sempurna gini nih. Kita ambil yang tengahnya dulu ya. Yang tengahnya nih, yang tengahnya min 3 ya. Min 3 setengahnya. Ingat, langkah pertama adalah cari setengahnya yang tengah.
setengahnya yang min 3 ya. Oke. Pak, kalau belum berurutan gimana? Oke, itu namanya bentuk umum persamaan, urutin dulu. Oke. Fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat bedanya apa? Persamaan kuadrat pakaiin sama dengan. Persamaan kuadrat pakainya sama dengan. Kalau fungsi kuadrat nggak pakai sama dengan, padahal sama-sama aja. Oke, Awang hadir. Oke, makasih Awang ya. Oke, jadi langkah pertama adalah min 3-nya disetengahin. Setengahnya dari min 3 tinggal kita kali. Min 3 dikali 1 min 3 ya. Min 3 per 2. Oke. Ini karena dia hasilnya min, kita tulis min 3 per 2 gitu ya. Jangan lupa dikasih X. Tuh, depannya ya. Ini karena ada min, kita tulis min. Nah, dikasih X depannya. Oke, kita kuadratin sekarang. Ya, ini kita kuadratin. Perhatikan ya. Kita kuadratin. Oke ya. Oke. Waduh, videonya agak sedikit burik nih. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Aduh. Pak, next live bahas eksponen dong, Pak. Lah, udah lengkap banget Zakwan. Wah, Zakwan kayaknya jarang nonton YouTube saya nih. Atau males. Oke. Ini langkah cepatnya gini ya. X dikuadratin X kuadrat. Oke. X dikuadratin X kuadrat 2 kali min 3. Min 6 ya. Min 6 kali X. Min 6X. Masih ada per 2. Oke. Yang belakang kita kuadratin sekarang. Min 3 dikuadratin plus 9 ya. 2-nya dikuadratin plus 4. Tuh. Nah, ini kita kecilin dulu nih karena bisa dibagi ya. X kuadrat min 6 dibagi 2 3 ya. Hurufnya huruf X ditambahin 9 per 4. Oke. Ini bentuk kuadrat sempurna aturan kayak begini nih. Bentuk kuadrat sempurna aturan kayak begini nih. Ini perhatikan ya. Nah, ini X kuadrat min 3X sama dengan, ini karena dia min pindah jadi plus. Itu ya. X kuadrat min 3X sama dengan, karena dia min pindah jadi plus 18 ya. Ini aturan ini tidak sempurna nih. X kuadrat min 3X, aturan temannya adalah dia nih 9 per 4. Aturan ya yang sempurna ya. Yang sempurna itu aturan X kuadrat min 3X plus 9 per 4 min 18. Ini salah dia, tidak sempurna, makanya dia kita pindahin jadi plus ya, karena min pindah jadi plus. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya adalah X kuadrat min 3X. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya bukan min 18, tapi dengan dia nih sempurnanya itu 9 plus 4. Plus 9 per 4 gitu ya. Sama dengan ini 18-nya kita tulis, karena ditambahin 19 per 4, tambahin 9 per 4, kita tulis juga 9 per 4 gitu tuh. Materi eksponen kemarin udah dibahas, udah lengkap banget. Masya Allah, eksponen tuh di YouTube saya udah sangat banyak. Dari yang mudah-mudah, dari yang ecek-ecek sampai yang susah. Dari persamaan eksponen sampai pertidaksamaan eksponen lengkap. Asal mau nyari, scroll di YouTube saya, scroll. Kalau nggak carinya di playlist ya. Jangan males, jangan kayak gorila. Ya, apa-apa nanya, coba nyari dulu ya. Kalau nggak ada baru tanya. Cari di YouTube saya udah lengkap banget kok. Ya, ini bentuk kuadrat sempurnanya aturan bukan dengan 18 ya, aturan dengannya si 9 per 4 tuh. Ya, karena dia di sini ditambahin 9 per 4, di sini juga tambahin 9 per 4 jadinya. Sehingga X kuadrat min 3X plus 9 per 4 itu kalau difaktorin gitu ya, jadinya begini tuh. X min 3 per 2 dikuadratin. Tuh, gitu tuh. Ini kan kalau dihasilin jadi begini kan? Oke. Sama dengan ini kita kali ya. 4 dikali 18 72 ya. 72 tambahin 9 81 per 4. Ngitungnya bisa ya. 4 kali 18 72 tambahin 9 81 ya. Oke, perhatikan ini gampang banget asli. X min 3 per 2. Oke, dikuadratin sama dengan, oke, masih ada kuadratnya tuh. Pakai akar ya. 81 per 4. Karena kuadrat pindah jadi akar. Tuh, ya. Oke, perhatikan. X min 3 per 2 sama dengan, ini kan akar itu hasilnya plus minus pasti. Ya, akar 81 adalah 9, akar 4 adalah 2. Oke, ingat selalu akar itu kan akan menghasilkan 2 ya. Yang pertama yang positif ya, berarti X min 3 per 2, X min 3 per 2 sama dengan yang positif yang kita ambil yaitu 9 per 2. Dan yang kedua yang kita ambil yang negatif ya, X min 3 per 2, kita ambil yang negatif yaitu negatif 9 per 2. Oke, yang positif yang kita ambil, kemudian yang negatif yang kita ambil. Oke, udah sholat lah. Sholat diutamakan, maghrib ya. Ntar dikit lagi Isya nih, tapi kita belajar dulu bentar. Mudah-mudahan keburu nih. Oke, berarti X sama dengan 9 per 2 ditambahin 3 per 2. Karena dia min pindah jadi plus. Oke, kita jumlah ya. 9 tambah 3 12. Per 2-nya ngikutin ya, karena masih penyebutnya per 2. Ya udah, berarti X sama dengan 6 ya. Karena 12 bagi 2 6. Jadi akarnya yang pertama adalah 6. Oke. Ya, jika kalian ngerti dan paham silahkan di like dulu videonya ya, di share juga ke teman-temannya. X sama dengan min 9 per 2. Oke. Ini karena jamin pindah jadi plus. Tuh, gitu ya. Nah, ini karena sama-sama penyebutnya 2, kita tulis penyebutnya 2. Oke. Nah, min 9 tambahin 3 adalah min 6 ya. Nah, min 6 dibagi 2 min 3. Jadi akar-akarnya 6 dan min 3. Masih belum mengerti? Oke, saya kasih lagi. Intinya gini ya, gampang banget. Langkah pertama adalah setengahin yang tengah. Yang tengah min 11, setengahin. Min 11, setengahin. Gitu ya. Nah, berarti min 11 kali 1 min 11 per 2. Nah, ini berarti dia min, kita tulis min. Oke, kita tulis X depannya. Gitu ya. Kuadratin jangan lupa.
Perhatikan ya, jika kalian ngerti dan paham silahkan di like. Tapi kalau kalian nggak ngerti sama sekali apa yang Pak Lebah omongin, dislike aja nggak apa-apa, saya ikhlas. Oke, ini x kuadrat ya, karena dikuadratin. 2 kali min 11, min 22 ya. Min 22 dikali x, min 22x. Pernya masih ada per 2. Oke, sekarang yang belakang kita kuadratin. Min 11 dikuadratin plus 121 ya. Min 11 dikuadratin plus 121, 2-nya dikuadratin 4. Aturan kita kecilin dulu nih. X kuadrat min 22 dibagi 2 11 ya. Oke, plus 121 per 4. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya gini nih. X kuadrat min 11x plus 21 121 per 4. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya begini. Tapi dia cacat nih. X kuadrat min 11x plus 11 malah. Plus 18 malah. Aturan kan x kuadrat min 11x plus 121 per 4. Ini salah dia nih, tidak sempurna. Makanya kita pindahin dia. X kuadrat min 11x sama dengan ini, karena dia plus pindah jadi min. Karena dia plus pindah jadi min. Oke. Nah, ini kita benerin nih dia kuadrat sempurnanya aturan. X kuadrat min 11x plus 121 per 4 ya. Ini aturan dia temannya begini nih. X kuadrat min 11x plus 121. Sempurnanya aturan kayak begini nih. Oke, karena di sini ditambahin 121 per 4, ini juga kita tambahin ya, min 18 ditambahin 121 per 4. Tuh, gitu tuh. Nah, ini harusnya udah sempurna nih. Ya, ketika kita faktorin x kuadrat min 11x plus 121 per 4, itu bentuknya kayak begini nih, kuadrat sempurnanya. X min 11 per 2 dikuadratin gitu tuh. Oke, sama dengan ini kita kali ya. Cara ngitungnya gini nih. 4 dikali min 18. 4 dikali min 18 min 72 ya. Berarti 121 dikurangin 72. Berapa tuh? 39 bukan sih? Apa, coba saya hitung ya. 4 dikali min 18 min 72 ya. 4 18 kan min 72. Min 72 ditambahin 121. 49 deng. Ya, 49 ya. Utang 172. Utang 72 dibayar 121. Berarti kembali 49 kan? Ya, berarti 4 dikali min 18 kan min 72. Min 72 ditambah 49 ya. 49 pernya 4. Oke. Tuh, oke. Lihat ini, detail banget saya jelasin kepada kalian. Jika kalian memang ngerti silahkan di like. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali saya ngomong apa, saya ngejelasin apa, kalian nggak ngerti, dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian fokus pada saat saya menerangkan, pasti kalian ngerti kok. Intinya dia bukan butuh kepintaran, butuh kesabaran dan ketelitian ya. Oke. X min 11 per 2 dikuadratin ya. Kuadratnya pindah jadi akar. 49 per 4. Tuh. Gitu tuh ya. Berarti X min 11 per 2 sama dengan akar itu akan menghasilkan plus minus ya. Akar 49 adalah 7, akar 4 adalah 2 gitu. Dan kita ambil yang positif terlebih dahulu, yaitu X min 11 per 2 sama dengan, karena dia plus pindah, ini tetap ya plus 7 per 2. Dan kemudian yang kita ambil yang negatif ya, X min 11 per 2 sama dengan ini, karena dia min tulis min. Tuh, jadi kita ambil 2, yang positif dan yang negatif. Oke, berarti ini X sama dengan 7 per 2 ditambahin 11 per 2 ya, karena dia min pindah jadi plus ya. Oke, berarti X sama dengan, kita min 11 18 ya, 18 per 2. Oke, berarti X sama dengan 9 ya, 18 bagi 2. Itu yang pertama kan. Oke, yang kedua, X sama dengan min 7 per 2, karena dia min pindah jadi plus ya. Tuh. Oke, berarti X sama dengan utang 7 dibayar 11. Utangnya 7 dibayar 11, berarti kembali 4 ya. Oke, per 2. Oke, berarti X sama dengan 4 bagi 2, 2 gitu ya. Pak, kalau deret aritmatika gimana? Ada di YouTube saya. Cari apa? Yuk, jangan jadi gorila. Kan kemarin udah Pak Lebah omelin. Jangan jadi gorila yang apa-apa nanya ya. Jangan jadi orang-orang yang ber-IQ gorila. Dikit-dikit nanya, belum usaha. Usaha dulu, cari di YouTube saya. Carinya di mana, Pak? Di playlist. Buka YouTube saya, scroll, cari tulis playlist ya, di playlist tadi itu. Buka YouTube saya, makanya cari tulisan playlist, ketik aja deret aritmatika, deret geometri lengkap, semuanya pelajaran SMP, SMA ada lengkap. Kalau mau nyari. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan akar apa, Pak? Akarnya kan 9 sama 2 ya. Kita buktikan, 9 dikali 2 berapa? 9 dikali 2 18 ya. Tuh. Ya kan? Iya, tuh kan. Oke, ya. Ini yang itu yang apa sih? Yang depannya nggak ada angka nih. Ini kita udah bahas 4 soal yang di depannya nggak ada angkanya. Sekarang bagaimana kalau yang di depannya ada angkanya? Depannya ada angkanya itu. Apakah dengan melengkapi kuadrat sempurna caranya sama? Perhatikan ya. Ini yang nggak ada angkanya, sekarang yang ada angkanya. Saya jelasin nih, detail lengkap jelas. Oke, yang EFG. Sekarang kita bahas EFG. Yang pertama, yang E mana sih? Waduh. Yang E. Oh, jatuh sini nih. Waduh, saya coret-coret lagi yang E. Ya Allah. Yang E belum saya tulis. Oke, saya tulis deh yang E.
Yang E ya, yang E dulu, yang E. Oke. Oke, perhatikan ya, yang E nih. Yang E yaitu 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, geser dulu. Langkah pertamanya apa? Sesuai angka depannya. Karena ada angka depannya 2, maka kita bagi 2. Ini langkah pertama ya. Angka depannya 2, kita bagi 2. Oke, berarti ini kalau kita bagi 2 bisa berarti x kuadrat. Kalau dibagi 2 nggak bisa berarti 5/2 ya. X. Kalau dibagi 2 nggak bisa berarti 3/2 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, kalau udah kayak begini, jatuhnya kayak tadi tuh, depan udah nggak ada angkanya. Depannya udah nggak ada angkanya ya. Kalau depannya udah nggak ada angkanya, tuh kalau depannya udah nggak ada angkanya, berarti langkahnya adalah sama. Cari setengah yang tengah. Oke, cari setengah yang tengah. Cari setengah yang tengah. Yang tengah adalah 5/2 ya. 5/2. Cari setengahnya. Tuh, oke. Cara ngitungnya gimana? 5 kali 1 5 ya. Oke, 2 kali 2 4. Nah, berarti 5/4 nih. Oke, Pak bahas soal saya bayar nggak? Bayar lah. Enak amat lu maunya gratisan. Emang gua siapa lu? 5 kali 1 5, 2 kali 2 4. Kalau mau sabar nunggu lama, kadang-kadang saya nunggu mood saya dulu. Ya, kalau mau buru-buru bayar, les namanya ya. Les sama Pak Lebah. Les nanya soal. Silakan kalian bisa baca story Instagram saya ya. 5 kali 1 5, 2 kali 2 4. Oke, ini karena dia positif kita tulis positif 5/4. Ah, jangan lupa dikasih x, jangan lupa dikuadratin. Kan begitu. X dikuadratin x kuadrat 2 kali 5 10. 10 kali x 10x ya. Oke. Pernya masih per 4 ya. Oke. Nah, ditambahin 5 dikuadratin 25 ya. Oke. 4 dikuadratin 16. Oke. Aturan bentuk kuadrat sempurnanya begini nih ya. Bentuk kuadrat sempurnanya aturan x kuadrat plus 10x 4 ditambahin 25/16 ya. Ini bisa kita kecilin kok, ini bisa dia. Kita bisa kecilin dia. Ya, kita bisa kecilin dia nih. Ya. Oke. Saya kira gratis. Oke, ini bentuk kuadrat sempurnanya tuh kan kayak gini ya. Nih dia aturan bentuk kuadrat sempurnanya. Bisa kita kecilin di sini nih. X kuadrat plus 5/2 ya. Ini kan dibagi 2 jadi 5, dibagi 2 jadi 2 ya. Oke, tuh. X plus 25/16. Tuh ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan ngerti ya. Oke, ini aturan bentuk kuadrat sempurnanya, bukan x kuadrat plus 5/2 x plus 3/2. Aturan x kuadrat plus 5/2x, aturan dengan si 25/16 yang sempurnanya tuh kayak begini nih. Tapi ini nggak sempurna, cacat dia. Yang saya maksud itu ya tadi ya. Makanya dia kita pindahin x kuadrat plus 5/2x sama dengan ini, karena dia plus pindah jadi min ya. Tuh gitu tuh. Oke, perhatikan ya. Oke. Nah, ini berarti kan bentuk kuadrat sempurnanya x kuadrat plus 5/2x. Aturan dengan siapa kuadrat sempurnanya? Aturan dengan dia nih. 25/16 ya. Aturan dengan 25/16 sama dengan ini min 3/2. Kita tambahin juga dengan 25/16. Tuh ya, karena ditambahin 25/16, ini juga tambahin 25/16 ya. Oke, ini kalau kita faktorin jadi bentuknya kayak gini tuh. X plus 5/4 pangkat 2. X plus 5/4, sorry ya, X plus 5/4 pangkat 2. Oke, sama dengan ya, ini kita hitung 2 sama 16, KPK-nya 16 ya. 16 dibagi 2 8. 8 kali min 3 min 24. Oke. Ditambahin 16 bagi 16 1, 1 kali 25 25 ya. Oke. Oke, perhatikan ya. X plus 5/4, oke, dikuadratin. Oke, saya geser dikit karena videonya agak sedikit nggak fokus. Oke, perhatikan ya, utang 24 dibayar 25, 1 ya, 1/16 gitu ya. Oke, ini gampang banget sumpah deh. X plus 5/4 gitu ya. Ini karena dia kuadrat pindah jadi akar ya, 1/16 tuh. Oke, X plus 5/4, oke, sama dengan akar itu menghasilkan plus minus ya. Akar 1 ya 1, akar 16 ya 4. Tuh ya. Oke, kita dapat nih X yang pertama yang kita ambil yang positif ya. X plus 5/4 kita ambil yang positif, yaitu positif 1/4. Dan yang kedua kita ambil yang negatif, X plus 5/4 ya, tetap X plus 5/4. Kita ambil yang negatif, negatif 1/4. Perhatikan deh, ini kalau kalian perhatikan fokus baik-baik pasti ngerti kok. X sama dengan 1/4 dikurangin 5/4. Ya kan, kalau dia plus pindah jadi min ya. Tuh kan begitu ya. Oke. Ketemu nih ya, X sama dengan ya 1 dikurangin 5 ya. 1 dikurangin 5 min 4 ya. Per 4. Oke. Min 4 bagi 4 1 ya. Ada minnya tuh. Selesai. X sama dengan min 1/4. Oke. Min 1/4 ini kita plus pindahin ya 5/4. Tuh. Oke. X sama dengan min 1 min 5 min 6 ya. Per 4 gitu tuh. Nah, ini kita kecilin nih, kita kecilin dibagi 2 ya. Oke, dibagi 2 bisanya nih ya. Berarti X sama dengan min 6 dibagi 2 min 3, 4 dibagi 2 2. Selesai.
Akarnya adalah min 1 dan min 3 per 2. Kalian buktiin deh dengan rumus ABC. Kalau enggak dengan faktorisasi aljabar pasti sama. Ya, nanti kan tadi pagi saya udah bahas ya. Tadi pagi saya udah bahas yang cara apa sih? Cara faktorisasi dengan rumus ABC ya. Persamaan kuadrat dengan rumus ABC saya udah jelasin kepada kalian. Kalian tinggal tonton. Oke. Dan sekarang nih malam ini saya bahas tentang bagaimana dengan faktorisasi dengan melengkapi kuadrat sempurna, menentukan akar-akar dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita bahas lanjut yang F nih. Perhatikan yang F ya. Jika kalian ngerti dan paham silakan di like, di subscribe. Ya udah ajan. Oke, saya jelasin gak apa-apa deh. F nanggung soalnya. Oke. 2x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 0. 2x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 0. Langkah pertama kita bagi dulu angka depannya. Angka depannya adalah 2, makanya kita bagi 2. Oke. Angka depannya 2, makanya kita bagi 2. Oke. Dibagi 2 kan habis ya. Dibagi 2 kan habis, tinggalan x kuadrat ya. Dibagi 2 berarti min 5 per 2. Dibagi 2 jadi 7 per 2 ya. Oke, sama dengan 0. Oke. Langkah kedua adalah menentukan setengahnya yang tengah. Yang tengah adalah min 5 per 2. Yang tengah adalah min 5 per 2 ya. Setengahin gitu tuh. Oke. Min 5 kali 1 min 5 per 4 ya. Min 5 kali 1 min 5 2 kali 2 4 gitu ya. Berarti kan ini min 5 per 4 ya. Kita tulis min 5 per 4. Jangan lupa dikasih x depannya. Tuh. Kemudian dikuadratin. Oke. Perhatikan nih. Pasti ngerti banget loh. X dikuadratin x kuadrat 2 kali min 5 min 10. Ya, perhatikan. Waduh, videonya nggak fokus nih. 2 kali min 5 min 10 min 10 kali x min 10 x pernya masih per 4 ya. Oke. Oi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke. Mudah-mudahan videonya nggak ngeblur, nggak jelek ya. Oke. Come on. Oke. 2 kali min 5 min 10 kali x min 10x pernya masih per 4. Kemudian ini kita kuadratin ya. Min 5 dikuadratin plus 25. Oke. 4 dikuadratin 16. Oke, come on. Gitu ya. Min 5 dikuadratin 25. Oke, kemudian min 4 dikuadratin 16 ya. Astagfirullahaladzim. Woi, kameranya nih, Masya Allah. Ya Allah, begini amat mau ngajar. Oke. Ya Allah. Hop. Tuh, hop. Ya Allah, mudah-mudahan belum like ya. Aduh. Ya elah. Intinya gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya salam. Ya, saya udahin aja dah nih. Udahlah, saya udahin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.